bonus yang Allah berikan. Ya. Habis Muhammad Ammar Abdul Kamal, kira-kira siapa lagi yang mau duduk di sini? Acung tangan, ayo. Ini kan doa, karena doa habis tasmi 30 juz ini mustajab. Saya juga mau tuh. Iya. Ayo, siapa lagi? Badai Pak, 30 juz insyaallah. Ya. Allah itu akan melihat niat. Ya. Melihat niat dan usaha. Ya alhamdulillah, masya Allah. Tanggal 12 September tadi Ustaz mengatakan tanggal 15 ya. 16. Kalau di kalender saya 15 Safar. 16 ya. 16 betul. Tadi lihat ada 15 ini, ada ikhtilaf nih. Ya, tapi tidak jadi masalah. Ini menjadi saksi, masya Allah. Muhammad Ammar Abdul Kamal bin Pak Ustadz Ahmad Solih, masya Allah, telah tasmi kubro yang ketujuhnya, Ciwidey tercinta ini. Ya, yang kita niatkan tasmi ini sebetulnya inilah awal perjuangan. Jadi bukan justru finish, ini justru awal perjuangan. Kalau dari sisi hukum, menghafalkan Quran itu sunnah, tapi menjaganya wajib. Jadi berarti ini awal perjuangan. Sampai kapan perjuangannya? Sampai diteruskan generasi berikutnya. Ya. Dengan kita niatkan bertambah juga santri di sini, bisa jadinya nanti muncul Abdul Kamal yang lain, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Iya, gini filosofinya. Ketika kita makan mangga, kemudian ada bijinya satu. Dari satu biji tadi kira-kira ada di balik ini ada berapa mangga lagi? Nah, ya, bisa jadi jutaan. Ketika biji mangga tadi disimpan, kemudian akhirnya tumbuh pohon mangga lagi, kemudian berbuah lagi, dari buah tadi ditumbuhkan lagi. Wah, luar biasa. Maka Allah Ta'ala, Nabi pun cerita, inilah yang dinamakan tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Umi dagang ke pasar mah apanya? Pas aya urugalanya aja, ya, gitu. Tapi upami perdagangannya seolah seperti kieu, tidak akan ada ruginya, malah akan semakin bertambah pahala dan kebaikannya. Amin. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ceritakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Ketika Allah berikan Quran kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yaitu baginda Sayyiduna wa Nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah cerita umat itu akan terbagi menjadi 3. Pertama, orang-orang yang menzalimi diri mereka. Siapa mereka? Ya, yang tidak mengamalkan amal kebaikan, bahkan amal-amal keburukan. Yang kedua, muktasid. Muktasid itu kalau dalam bahasa kita mah suka ada namanya STMJ begitu ya. Salat terus maksiat jalan. Ya. Salat mah salat, ngan punten nipu oge, gitunya. Ya. Atau salat mah salat, nongkrong iya gitu ya. Salat tapi main game yang melalaikan iya juga. Terakhir Allah ceritakan, ya, yang ketiga golongan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ini adalah orang pilihan Allah. Amal kebaikan, meninggalkan keburukan, bahkan meninggalkan banyak-banyak hal yang dimubahkan, yang dibolehkan. Nah, mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, termasuk yang sabiqun bil khairat,
Insyaallah ya. Dan ini simbolnya nih, tahfiz 30 juz. Ya. Ya, semua kita yang hadir di sini pilihan Allah. Semua kita yang hadir di sini tentu mutlak ini wajitabakum, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di bawahnya Abdul Kamal berapa orang tuh? Ada 20-an ya. 25. Dari 25 nanti terus jadi 250 nya insyaallah nya. Kita niat. Ya, kita niat risau, semakin bertambah santri itu semakin bertambah kebaikan. Dan yang ada di sini jangan kata Nabi. Ya, ini kalau saya mau umpamakan, jangan seperti Nabi, orang yang punya orang yang bersalah itu diantaranya ataupun bisa masuk dalam kategori dosa besar. Al-firaru minaz zahf. Orang-orang yang lari dari medan pertempuran. Ya, 25 di bawah Abdul Kamal ini semuanya tasmi kubro. Ya, kita doa risau nih. Jangan kumeok memeh dipacok, pupulur memeh mantun. Kata orang Sunda ya. Gak ngerti melakukan orang Sunda mah. Orang Sunda ayeuna mah teu ngantos kan gitu teh. Ya, soalnya Sunda kalbitan. Ya, kumeok memeh dipacok, pupulur memeh mantun. Kalah sebelum bertempur. Ya. Nah, ini salah satunya nih, Masya Allah, Abdul Kamal. Ya, kita apresiasi. Ini nikmat yang sungguh-sungguh luar biasa besar. Jadi untuk sampai duduk di sini, berapa perjuangan, ya, berapa butir nasi yang dimakan dan lain sebagainya, itu semua menjadi kebaikan. Ya, saya juga niat nih, ingin tasmi kubro. Tapi kapan ya usaha? Yang penting niat ada, tinggal usahanya. Gitu. Masyarakat di sini juga bapak-bapak, bukan hak santri saja tasmi kubro. Ya, lihat di berita. Ada nenek-nenek maaf usia 65 tahun tasmi 30 juz. Bukan mimpi, bukan hayalan, ada gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita ada keinginan, Allah insya Allah berikan 1000 jalan. Tapi kalau datang tidak ada keinginan, akhirnya akan datang 1000 alasan. Inilah itulah, capeklah, sibuklah dan lain sebagainya. Insya Allah ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 2:05. Jadi kita sudahi saja nasihatnya ini untuk pribadi saya sendiri. Ya, dan untuk Abdul Kamal keluarganya, abinya, uminya, kakak adiknya, seluruh keluarga besarnya. Ya, termasuk akinya, Aki Ayu almarhum, terus Aki Nudi mana? Ciparai almarhumnya, Masya Allah. Ini seluruh kebaikannya pasti mereka mencicipi ini. Yang sudah dalam kubur ini pasti hari ini terang benderang. Ya, sebab lantunan ayat Quran tasmi kubro ini bukan main-main. Di tempat-tempat yang lain jangankan 30 juz, tasmi 1 juz aja meriahnya luar biasa. Ya, ya kita mah cukup seginilah, yang penting mah Allah menyaksikan dan malaikat ini berkumpul menghubungi kita nih sampai ribuan bahkan mungkin jutaan malaikat. Insyaallah ya, maka kita doa dan ingat doa ketika di setelah tasmi 30 juz ini doanya mustajab. Ya, amalan salafus sholihin dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatul Quran, Imam Nawawi sampaikan bahwa ini termasuk sunnah salafus sholihin. Mereka mengadakan jamaah atau ijtima untuk hataman Quran, dan ini lebih lagi. Ya, hataman Qurannya tanpa baca gitu. Tanpa baca mushaf. Ya. Mana itu doanya? Doa hataman Quran. Di Quran ya, di Quran. Subscribe, like, and share.